Salam Suksma Angling Dharma LAD Hidup Jaya Merdeka Rahayu. Kembali Guru Atu memberikan pencerahan, wejangan, piteket kepada semua para sinar Pak Abdi. Sejatinya kita semua yang terlahir ke muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini, tidak bisa terlepas daripada namanya hukum kebenaran Tuhan. Hukum kepastian Tuhan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita tangkal, tidak bisa kita tidak terima. Itu semua sudah memang takdir beliau. Seperti ada kelahiran, ada kematian, ada kehidupan, ada kematian, ada siang, ada malam, ada yang nyata, ada yang tidak nyata, ada orang baik, ada orang jahat, ada hitam, ada putih, ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada yang punya, ada yang tidak, ada yang datang, ada yang pergi. Semua itu sudah hukum kebenaran Tuhan yang hanya manusia-manusia mau belajar, memahami, dan pemahamannya adalah suatu kebenaran. Kita hanya sadar diri. Mau tidak mau kita harus belajar ikhlas. Keikhlasan itu kan selama ini kan memang sulit. Manusia mungkin hanya, ya kalau kita bicara ikhlas gampang, praktiknya sulit. Itu memang pemio atau bahasa-bahasa itu memang sering kita dengar, siapapun mungkin punya pemikiran begitu. Tapi kalau kita sudah didasari suatu pemahaman, pengetahuan, kebenaran hukum ketuhanan, kita akhirnya paham dan mengerti bahwa semua yang ada di dunia ini kan titipan. Semua tidak ada yang langgeng dan abadi. Jadi keikhlasan itu kan akhirnya kita didasari oleh suatu pengertian itu. Mau tidak mau kita kan harus ikhlas menerima apapun. Walaupun kita berusaha ya mungkin tidak ikhlas atau tidak terima, tapi harus ikhlas akhirnya. Karena itu sudah ketentuan Tuhan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi keikhlasan itu artinya kita harus siap menerima apapun keputusan Tuhan. Karena di balik semua itu pasti Tuhan sudah mempersiapkan hal yang lebih baik. Karena baik buat kita belum tentu itu tidak baik buat Tuhan. Artinya kita merasa tidak baik, tapi itu suatu kebaikan dan kebenaran malahan. Jadi intinya kita jangan terlalu mengatur dalam hidup ini. Semua kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Takdir semuanya sudah ada yang mengatur. Kita manusia hanya bisa berencana, hanya bisa berdoa, ikhtiar berdoa, dan selanjutnya serahkanlah pada beliau. Sekuat apapun niat kita untuk mempertahankan apa yang merasa kita miliki, atau kita sudah mempunyai suatu keyakinan kita tidak akan bisa hilang, lenyap apa yang kita miliki, tidak bisa. Sudah hukum kebenaran Tuhan, ketentuan Tuhan, bahwa yang ada di dunia ini semua titipan, tidak bisa kita miliki selamanya. Jadi keikhlasan itu berdasarkan atas pengertian kebenaran Tuhan itu. Jadi kita harus belajar berserah diri. Karena pelan kita belajar dengan dasar pengetahuan yang baik, akhirnya keikhlasan itu dengan sesuai dengan hukum alam, hukum waktu berjalan, kita akhirnya akan bisa menerima. Tapi kalau kita tidak belajar kebenaran Tuhan, tidak belajar spiritual, tidak belajar mendengar nasihat, petunjuk kebenaran Tuhan, ajaran Dharma, di situ kita akan selalu berontak. Dan otomatis akan memperpendek umur, memperpendek pikiran kita yang positif jadi pendek, karena kita akan punya pikiran negatif, membuat penyakit cepat datang. Rohani pun akhirnya hancur, jiwa kita tidak tentram, membuat kita hidup kan tidak bisa menjalankan apa yang mestinya Tuhan membebankan amanat kepada kita untuk merubah karma. Karena kita terlalu memikirkan sesuatu yang mungkin sudah terjadi atau sebelum terjadi kita pikirkan negatif. Kita selalu ingin melanggengkan apa yang mungkin merasa kita miliki, tidak bisa. Kita harus belajar berserah diri. Kembali kepada segala sesuatu yang ada di lapangan, manakala para sinar menghadapi bahaya apapun, baik itu secara niskala, secara skala, para sinar sudah Guru Atu ajarkan untuk ajaran berserah diri, ajaran meningkatkan sembah bakti kita. Di setiap kita mau melakukan apapun, kita selalu ingat bakti dulu pada Tuhan. Baik kalau kita sudah mau izin kepada Tuhan, baik itu yang ada dalam diri kita maupun yang ada di alam semesta, kita akan tenang asal kita benar-benar tulus dan serius dan yakin. Caranya kan setiap kita mau ngapain pun,
mohon izin, mohon restu kepada Tuhan sesuai sebutan agama kita masing-masing. Ya agama Hindu misalnya kita mau berangkat kemana pun, mau tidur, mau segala apapun, ratu di Sanduase yang mohon izin mau berangkat kerja atau mau pergi ke Singaraja atau pergi kemana, sampai tempat tujuan matur semua ratu di Sanduase yang sudah nyampe selamat. Nah, begitu doanya. Jadi kita sudah menjalankan suatu keyakinan bahwa kita semakin kita banyak berhubungan dengan Tuhan, kita akan semakin tenang damai. Di samping kita tetap menjalankan keyakinan kita punya agama adat, kita maturan sehari-hari, maturan setiap hari tertentu. Karena sejatinya kalau setiap manusia, jiwa-jiwa manusia rohaninya semakin dekat sama Tuhan, akan semakin tenang dan damai. Apalagi kalian sudah dapat anugerah namanya ilmu suksma anglarma, otomatis akan melindungi para sinar. Selama takdir kalian memang masih diberikan untuk akhirnya kita hidup, diberikan kita untuk ngayah di bumi ini, tenang saja. Ada kejadian secara niskala, diserang secara negatif, secara niskala, baik itu dari manusia yang mungkin dipakai alat menguji kita, maupun alam semesta. Dengan sendirinya para sinar akan ada mimpi atau gerakan otomatis, seperti tiba-tiba mungkin kita akan gerakan tangan begini, nyerang, entah itu pakai hawa panas, hawa dingin, hawa padat, atau mungkin apapun. Atau tiba-tiba mungkin kita jurusnya yang ungkit, bisa mencabut roh orang, mencabut ilmu orang, atau mungkin begini, atau mungkin begini. Biarkan aja asli, karena kita sejatinya kan yakin Tuhan dalam jiwa kita. Di setiap orang pun ada Tuhan dalam jiwa. Tuhan dalam jiwa manusia kan ada Tuhan. Kekuatan ada dua, ada kekuatan baik, kekuatan buruk. Ada kekuatan dewata, ada kekuatan buta kala namanya. Sekarang tergantung kekuatan mana yang manusia ingin jalankan. Ratu selalu meyakinkan kalau kita sudah selalu di jalur dharma, berusaha selalu berbuat kebaikan, dan apalagi kita sering berdoa yang baik, mendoakan leluhur, hormat pada orang tua, banyak berbuat kebaikan, otomatis jiwa dharma itu adalah sinar dewata yang keluar, sinar Tuhan yang ngasih keluar. Kita panca indera kita akan semakin luar biasa, mata batin kita, mata rohani kita. Kalau mata rohani di atas mata batin para sinar, mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Oke, tetap semangat semuanya. Ya, kalau ada apa-apa kontak Bu Ratu, dan di grup silakan saling silaturahmi, saling kita sapa, saling mengutarakan apa mungkin yang perlu disampaikan di grup, silakan nanti Bu Ratu jawab. Mungkin para sinar juga ada saling sharing, silakan di grup ya. Sinar LAD hidup jaya merdeka rahayu.